Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Icang Project. Kali ini kita sedang berada di rumah salah seorang pelaku budaya Kalimantan, Bang Gelo, yang merupakan salah satu pemuda kebanggaan Kalimantan Timur, yang merupakan pelaku budaya yang ada di Kalimantan Timur ini. Selamat sore, Bang. Apa kabar? Kabar baik dan selamat sore juga. Selamat sore teman-teman. Nah, Bang Gelo ini juga terkenal sebagai salah satu tokoh Dayak yang paling diakui lah, karena beliau ini juga masuk di dalam satu buku yang nama bukunya adalah 101 Tokoh Dayak. Betul begitu, Bang ya? Betul. Jadi patut bangga kami sebagai warga Kalimantan Timur. Beliau ini juga masuk di dalam buku 101 Tokoh Dayak, disejajarkan dengan almarhum Cilik Riwut dan tokoh-tokoh besar lainnya yang memiliki prestasi nasional dan yang lain-lainnya. Jadi begini, Bang, mungkin banyak yang teman-teman ini di luar yang belum tahu siapa sih sebenarnya Bang Gelo ini. Karena Bang Gelo ini digelari bintang nyulir. Iya, iya. Nah, apa sih, Bang, sebenarnya bintang nyulir itu, Bang? Sebenarnya bintang nyulir itu hanya ada di dalam budaya kami Dayak Benua, Bentian, Tunjung, bahkan saudara kami Luangan yang ada. Bintang nyulir itu adalah gelar yang diberikan kepada seseorang pengukir yang telah melewati proses ritual adat menjadikan dia sosok orang yang benar-benar pengukir yang mumpuni. Tapi kalau pengrajin itu belum ya. belum diberikan gelar itu. Nah, apakah bintang nyulir itu hanya diberikan kepada Empu Gelol ataupun Bang Gelol? Enggak. Setiap pengukir yang sering mengukir di acara ritual adat, buat belontang, buat tempelak, beserta perkakas pekerjaan adat, itu sebenarnya bergelar bintang nyulir. Lalu siapakah bintang nyulir itu sebelum adanya pengukir yang ada seperti Empu Gelol? Kan akan timbul pertanyaan itu. Itu adalah manusia pertama, menurut cerita legenda kami Dayak Benua turun temurun. Dia adalah pengukir pertama. Pengukir pertama Ya. ya. Pengukir pertama. Dia adalah termasuk pengukir pengalok, istilah bahasa lain. Bahasa lainnya segala sulin tukang, sulin pandai, gelarnya itu banyak ya. Ya, rentetannya itu. Dia satu-satunya yang mampu. Ketika dia tidak ada lagi, wafat, lahirlah pengukir-pengukir yang ada ini tetap ditutuskan sebagai bintang nyulir. Nah, seperti itu. Seperti itu. Iya. Jadi cukup jelas ya penjelasan tentang bintang nyulir itu. Jadi pengrajin itu juga belum tentu jadi bintang nyulir sebenarnya, tentu, ya. Karena ada syarat-syarat khususnya, misalnya memang membuat semacam belontang dan yang lain-lain itu ada ritual-ritual khusus. Artinya selain ada teknik-teknik khusus yang dimiliki, Bang ya, seperti itu. Nah, para netizen ini juga banyak bertanya-tanya, sebenarnya Abang ini bisa ngukir juga, bisa nempa juga. Karena selain bintang nyulir, Abang Gelo ini empu juga, spesialis pembuat mandau Kalimantan. Karena beliau bisa membuat bilahnya, sarungnya, dan yang lain, terutama mandau tempilan, Bang ya. Nah, beliau ini kalau bikin mandau tempilan tidak sebentar, karena banyak yang di luar sana itu kita order dan pesan seminggu jadi, 2 minggu jadi, Bang. Padahal saya melihat tempilan itu banyak prosesnya, tidak sembarangan, bahan-bahannya pun diambil dari dalam dan susah didapat. Jadi seperti itu, Bang ya. Ya, seperti itu. Jadi proses
membuat Mendau Tempilan itu seperti konten YouTube saya sebelumnya itu begitu banyak membahas masalah Mendau Tempilan, Mendau Kerja, bahkan bermacam Mendau lainnya, tapi tetap dalam satu wadah koridor yaitu suku Dayak Benua. Karena saya nggak mau membahas Mendau menyebutkan kata Dayak, karena Dayak itu besar 400 lebih suku. Wow, luar biasa, 400 ya, lebih ya. Nanti takut berbenturan ya, kita juga menghargai dan menghormati saudara kita Dayak yang lain. Luar biasa. Kita juga salut bahwa kita tetap sama-sama menjalankan visi dan misi untuk mengembangkan seni budaya ini. Wah, luar Nah, biasa. kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk kami benua membuat Mendau Tempilan, memang saya bisa menempa bilah, bisa. Tapi pada saat ini saya tidak lakukan menempa bilah. Lagian itu membutuhkan peralatan yang lainnya sedemikian rupa, ada wadah tempaan segala bermacam-macam. Tapi itu nanti itu pasti akan saya lakukan. Membuat bilah, nempa itu mungkin nggak tahu lah saudara lain. Untuk bilah tempilan sendiri itu tidak mungkin satu hari itu bisa jadi 10 bilahnya. Iya. Paling nggak bilahnya itu satu hari satu. Karena banyak kriteria yang bisa menentukan bilah itu dianggap tempilan. Kalau dia lengkung ke atas, meskipun bagus tempaan itu bukan tempilan. Tempilan itu bilahnya harus lurus seperti dicetak pabrik. Dia punya bentuk, tidak ada cacat sedikit pun. Itu bilah tempilan. Setelah itu kita mencari sarung. Sarung Mandau itu kalau untuk bilah tempilan yang benar-benar tempilan khusus, dia sarung paling nomor 1 itu harus kayu gerunggang yang berbaret, yang berpeta-peta berbaret gini. Nomor 2 itu banggris. Kalau nggak ada kayu lain, sumpamanya kita tinggal di kota, gerunggang tidak ketemu, banggris tidak ketemu, alternatif lain kayu ulin. Selain tiga kayu tadi, kami Dayak Benua tidak memakainya. Walaupun Dayak lain, saudara kita yang lain memakainya. Apakah itu salah Bang Gelol, Pu Gelol? Enggak, saya tidak pernah mengatakan salah. Saya bercerita ini untuk kami Dayak Benua. Nah, seperti itu. Lalu jika dia seandainya gagang kayu, gagang tanduk, setelah mengerjakan pisau, belum nyulat, belum pasang tempusar. Kalau saya pribadi membuat Mendau Tempilan itu yang bagus, mohon maaf, 1 bulan paling tercepat, 1. Makanya itu ketika orang memesan seumpamanya Mendau Tempilan, berapa empu harga Mandau? 5 juta. Wah, mahal itu umpamanya. Jadi kalau masalah mahal itu relatif. Betul. Kalau bagi saya pribadi, mohon maaf, harga 5 juta dengan pekerjaan saya yang 1 bulan tadi selesai tidaklah seimbang, karena ini berbicara seni. Iya, benar, bukan benar. gaji harian, Betul, bukan betul, gaji bulanan. Betul. Tapi sebagai pelaku seni, saya nggak boleh marah. Nah, itu kita harus menjadi seseorang sosok yang cukup mengerti, cukup bijaksana. Bagaimana kita memberikan pengertian kepada saudara kita yang belum mengerti. Seperti ini loh. Iya. Nah, itu kalau seandainya dia memang seandainya menganggap itu, wah kayaknya ada yang di sana lebih murah, ya nggak apa-apa. Iya. Ya itu kembali ke Oke. pribadi masing-masing, mungkin seperti itu kira-kira. Iya. Ya, memang cukup menarik. Bang Gelol ini terkenal memang dengan karakternya yang rendah hati. Beliau ini terkenal di kalangan-kalangan pecinta budaya, orang yang rendah hati, tidak pernah marah kalau memang, kecuali memang harga diri Bang ya, kita budaya dan diri sendiri Bang ya, seperti itu. Nah, selanjutnya begini Bang. Pertanyaan selanjutnya adalah, sejak kapan sih abang nih bisa ngukir, bisa ngerti tentang budaya? Sejak kapan sih? Gimana dapat ilmunya Bang? Iya, iya. Nah, iya kan? Saya ngukir ini sebenarnya mulai dari kecil, kalau tak salah sekitar tahun 1983 atau 1984. Nah, bahkan banyak teman-teman mungkin belum lahir waktu itu. Iya, kira-kira. Saya belum lahir. Jadi tapi waktu itu belum bintang nyulir, belum dapat artinya penganugerahan gelar sebagai bintang nyulir, keabsahannya itu belum.
saya masih dalam status orang belajar, ataupun ketika bisa saya masih status pengrajin. Karena pengrajin dan pengukir dalam bahasa benua itu sangat berbeda, jauh berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia pengukir itu tetap aja disebut pengrajin, apapun itu. Nah kalau kami Dayak Benua nggak bisa. Pengrajin ya pengrajin, pengukir ya pengukir. Itu. Jadi saya dapat itu pertama saya sering lihat orang-orang tua zaman dulu. Saya banyak nyempatkan para ahli-ahli, para maestro dulu. Saya sempat. Saya lihat dia buat mandau, saya lihat dia buat patung. Saya belajar di rumah sendiri. Wah lupa lagi, saya datang lagi. Bahkan ketika saya sekolah waktu itu di desa Pondok Labu, Tenggarong, seseorang maestro yang mengukir blontang itu tahun 1987 kalau nggak salah. Saya sekolah pagi, pulang jam 12 siang. Saya nggak pulang ke rumah. Iya. Nonton orang buat bikin patung blontang. Sore sekitar 5:30 baru saya pulang, tahan nahan lapar waktu itu, malu muda. Dan sekarang ini mungkin nggak tahan lagi fisik, ya kan. Dari itulah kemudian saya mulai bisa sedikit demi sedikit. Pada masa saya umur sudah mulai yang tua lah istilahnya, saya mendapat mimpi.